Bang, ini kalau mungkin Tribuners ada juga nih yang pernah ngalami nih sebagai seorang pengusaha. Ini mereka udah merasa udah mengatur keuangan dengan misalnya uang pribadi dan lain sebagainya. Tapi untungnya dikit atau malah kemungkinan nggak untung sama sekali. Nah, kira-kira itu kesalahannya di mananya, Bang, kira-kira? Jadi yang paling persentase terbesar di tempatku pribadi itu adalah tabungan. Jadi tabungan itu harus mendapatkan presentasi paling tinggi. Bisnis itu malah baru nomor 2 dan kepribadian itu baru nomor 3. Halo, selamat malam Tribuners. Kembali lagi di On Cam Every Night barengan Tini Afsin malam hari ini. Nah, Tribuners, malam hari ini Tini bakal ngobrol soal bisnis nih. Nah, seorang bisnis kan pasti butuh banget cara mengatur keuangan biar antara bisnis dengan pribadi itu bisa balance ya. Tapi gimana sih caranya biar usaha tetap jalan, tapi kita pun juga punya pendapatan yang oke? Langsung aja kita ngobrol bareng ownernya sepatu Babang Daham. Gimana? Langsung aja kita sapa di sana udah ada Babang Daham. Halo. Halo Babang Daham, gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Oke. Kesibukannya apa nih, owner SBD nih, akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini sedang menyiapkan, iya, kalau minggu-minggu ini kemarin saya menyiapkan ini ya untuk promo 99 toko orange dan toko hijau. Oke, berarti lagi banyak promo di toko oranye sama ijo? Betul, kalau tanggal cantik pasti banyak promo, free ongkir, dan potongan-potongan diskon yang lainnya. Jadi buat ini nanti bisa cek toko Orange SPD. Oke, nih Tribuners yang nonton nih bisa langsung cek aja ya. Namanya SBD juga nih berarti? Namanya sepatu Babang Daham. Oh, oke, langsung cek-cek, langsung cari diskonnya. Oke Bang, ini ngobrolin soal bisnis tentunya ya. Ini kan Babang juga pastinya merintis usaha sepatu ini juga dari nol tentunya. Nah, di era yang modern ini dengan perkembangan apa namanya media, ini kan banyak banget yang akhirnya mulai bisnis secara online nih Bang. Nah, tapi yang paling penting yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis itu adalah mengatur keuangan. Benar nggak Bang? Seberapa penting sih Betul. pebisnis mengatur keuangan itu tuh? Penting banget ya, karena di dalam bisnis apapun, jasa, penjualan barang, yang namanya memanage keuangan itu sangat-sangat penting dan dibutuhkan. Karena menurut SPD, menurutku pribadi, eh, salah satu nyawa dari sebuah kesuksesan bisnis itu ada di eh, Keuangan. mengatur keuangan. Oke, jadi benar-benar harus pintar-pintar mengatur ya, biar bisnisnya tetap jalan. Tapi Yes, kalau betul. cara mengelola keuangan ala SBD sendiri ini sejauh ini gimana nih Bang? Mengatur keuangan. Mhm. Kalau di SBD itu ada yang namanya pembukuan ya. Pembukuan itu untuk omset penjualan di harian, mingguan, dan bulanan. Wow. Jadi nanti per hari tanggal 1, 2, 3 itu ada yang dicatat nih tanggal 1 soal edisi apa, laku dengan harga berapa, dan laba bersihnya ada berapa. Nanti setelah 1 minggu, tanggal 1 sampai 7 itu dikalkulasi dari penjualan harian, nanti di akhir bulannya dikalkulasi di omset bulanan. Jadi nanti setelah dihitung secara rinci omset bulanannya, kita akan menyinkronkan antara wujud uang dan data. Apakah uang dan data itu sama gitu kan? Ketika nanti ada sesuatu yang selisih, berarti harus dicek ulang. Ada Oh. yang salah di pembukuan atau di pemasukan keuangannya. Mhm, Seperti mhm. itu. Jadi emang harus, apa ya, disinkronkan mungkin ada ya pengeluaran kita yang membesar, membengkak atau gimana gitu ya, Bang, ya? Betul. Jadi nanti harus disinkronkan antara wujud uang nyata dan datanya itu kira-kira sama apa enggak gitu. Nanti setelah uh, deal, setelah jelas jumlah uangnya seperti apa, jadi nanti ada yang namanya pembagian nih. Jadi pembagiannya itu nanti dibagi
Misalkan untuk kebutuhan bisnis dulu. Di bisnis itu kan kalau basicnya online shop pasti membutuhkan yang namanya packing ya. Jadi Mhm. kayak packing plastik, bubble wrap, plaster. Wah, Nah, mhm. hal-hal seperti itu harus diutamakan dulu modal-modalnya. Terus nanti ada yang namanya pembayaran, misalkan dari omset itu diambil budget untuk iklan, untuk kerjasama dengan media misalkan. Kalau saya biasanya kan sama Diskon Solo, ICS, dan sebagainya, Mmm, nanti dipotong nih dari omset itu dipotong untuk iklan, untuk keperluan bisnis dan sebagainya, baru nanti bersihnya dapat berapa, baru apa dibagi untuk keperluan pribadinya, tabungannya dan sebagainya, seperti itu. oh oke. Tapi kenapa tadi pembukuannya harus per hari, kemudian per minggu, kemudian baru per bulan, Bang? Biar tahu statistiknya gitu loh. Kayak kita dari hasil pembukuan keuangan itu kita juga akan tahu nih, misalkan bulan Januari kenapa omsetnya segini, Februari segini, Mmm, September, Juli kok beda-beda, ada yang naik banget, ada yang turun banget gitu. Itu bisa mmm, dilihat dari pembukuan keuangannya. Terus kita bisa lihat nih untuk apa ya? Untuk asumsinya kita, misalkan kok di bulan Juni kenaikannya besar gitu kan. Misalkan karena barengi kebersamaan misalkan kenaikan pengeluaran. kelas. Terus misalkan di bulan ini kok naik kenapa nih? Ternyata ada keputusan dari pemerintah, ada yang namanya pembukaan pesta sepak bola yang udah boleh offline nih, penjualannya pasti akan meningkat itu nanti. Sepatu-sepatu Mmm, offline anak-anak yang suka bola. mhm Terus mhm. kenapa kok turun? Oh, mau lebaran biasanya turun. Jadi hal-hal seperti itu bisa buat untuk acuan kita di kedepannya. Kira-kira kalau naiknya itu di apa ya? Per bulannya ini karena ini berarti bulan depan kita harus siap-siap nih. Misalkan kalau kenaikan kelas ya kita harus menyiapkan yang namanya sepatu yang serba hitam, dominan Mmm, hitam seperti itu. Itu contohnya. oh oke. Efek dari sebuah pembukuan itu besar gitu. Tapi yang harus ada di dalam pembukuan itu apa aja nih, Bang? Yang harus dicatat, ya, harus dicantumkan ya, Mhm. pastinya hari tanggal penjualan, nama produknya, lakunya itu berapa nih, misalkan sepatu A 300.000, tulis Mhm. 300.000 nanti sebelahnya baru ditulis nih, apa, keuntungan bersihnya sekian gitu. Oke, berarti laba kayak gitu harus musti ada ya? Harus jelas biar kita tuh tahu gitu loh. Oke, jadi, kebutuhan antara pengeluaran dan pemasukan, setiap bulannya, setiap minggunya itu nggak luput gitu ya? Betul, harus tertata dengan rapi, tersistematis biar kita itu ngerti gitu loh, kira-kira apa nih yang menjadi sebuah problem di bisnis kita. Oke benar. Tapi ini Bang, apa namanya, kita kan juga harus tahu nih, harus misahin antara uang bisnis, kemudian, uang pribadi. Nah, gimana cara misahin keduanya ini biar sama-sama balance nih antara bisa jalan untuk uang pribadi, kemudian bisa jalan untuk uang bisnisnya? Oke, jadi gini, teman-teman yang sekiranya hari ini nonton sedang memulai sebuah bisnis online atau small business atau apapun itu, yang membuat kita salah kaprah itu tidak bisa memisahkan antara uang untuk bisnis dan uang untuk Pribadi? pribadi gitu kan. Misalkan dulu saya pertama kali jualan juga begitu, nggak bisa tuh memisahkan. Jadi habis COD mana gitu pulang untungnya 20.000 buat beli cilok 5.000, es teh 2.000 seperti itu. Jadi nggak ada yang jelas gitu kan. Heeh Nggak heeh. ngerti ini duitnya siapa. Maka dari itu penting untuk dibuat sebuah pembukuan. Nah, sekarang kalau dari saya pribadi untuk membagi itu biasanya sudah tak jatah nih. Untuk pribadi setiap bulannya itu dijatah misalkan berapa gitu. Tapi Mhm. nanti kok tanggal sekian sudah habis, itu nanti masuknya utang. Jadi utangnya ke SBD. Jadi Daham Fatoni dan SBD itu sesuatu hal yang sudah berbeda. Itu sebuah Mmm, pribadi dan usaha. Ketika mhm. SBD butuh uang, pinjam ke Daham, nanti ya SBD itu harus mengembalikan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jadi sistemnya utang piutang, walaupun itu semua sebenarnya punya pribadi saya, tetapi
Kalau Oke. dibuat bisnis nggak bisa karena itu nanti akan luput perhitungan keuangannya. Jadi ketika saya pakai uang juga kalau bukan dari pribadi ya harus dikembalikan ke bisnis. Begitu juga dari bisnis harus dikembalikan ke pribadi gitu. Mmm, oke tetap harus ya ada utang piutang meskipun punya satu orang gitu ya? Iya loh, itu bahkan punyaku itu ada penulisannya loh, biar jelas kira-kira bulan ini Daham utang ke SBD berapa, SBD utang ke Daham berapa, karena jangan sampai kecampur, bisnis ya bisnis, uang pribadi gitu. Oke, tapi nih Bang, kalau seorang pengusaha itu kan nggak dapat gaji nih ya, Hmm, pengusaha itu, dapat uangnya ya dari bisnisnya. Kemudian, biar bisa, kita dapat uang pribadi di luar uang bisnis itu gimana nih cara ngaturnya nih? dapat uang pribadi dari luar hasil bisnis. Kalau menurutku kok agak agak sulit ya, karena ketika kita udah bisnis itu enaknya ya udah fokus saja di bisnis itu gitu loh. Walaupun ada omsetnya naik turun, hasilnya naik turun, berarti itu bisa dijadikan acuan gitu loh. Kalau aku pribadi itu ngasih target pribadi juga di diriku gitu loh. Kayak misalkan sebulan itu aku menarget omsetnya itu harus di atas 15 juta gitu loh. Omset bersihnya itu harus di atas 15 juta. Jadi nanti misalkan sudah tanggal 20 kita lihat omsetnya kok masih 7 juta, omset masih 10 juta. Karena biasanya kan tak pantau tuh kalau udah tanggal 15 ke atas tuh tak pantau kira-kira omsetnya udah berapa. Nanti ketika omset dari target normalnya 15 juta kok kurang, ya itu harus anu lagi, digaskan lagi. Kira-kira apa Oh. nih yang bisa menaikkan? Oh, Apakah oke. COD-nya tak perluas nih, biasanya nggak mau ke sana, tak perluas. Biasanya nggak mau COD di atas jam sekian, nggak bisa. Biasanya homestore nggak tutup jam sekian. Nah, biasanya kalau ngambil untung harus sekian, biar cepat laku kapasitas penjualannya ya tak turunkan labanya, penting keluar banyak. Jadi ada strategi-strategi untuk mencapai target yang sudah tak tentukan sendiri itu. Oh, oke. Berarti, setiap bulan itu tuh kita harus wajib punya target ya? Misal di bulan ini kita harus capai sekian juta dan lain sebagainya gitu ya, Bang, ya? Kalau punya aku pribadi tak target secara pribadi ya setiap Mmm. bulannya targetnya harus sekian. Kalau nggak sekian harus dievaluasi kira-kira yang bisa untuk mencapai sekian apa. Oke. Kalau nggak punya target kayak ibarat usaha cuma jalan doang berarti ya, Bang, ya? Ngalir aja gitu ya. Itu ilmunya ya pasrah, tetapi kalau ingin dapat lebih harusnya effortnya lebih lah ya. Mmm, Maksudnya oke. ya kita ngikut rezekinya tetapi juga kita ada effort untuk mendapatkan yang lebih gitu loh. Benar Nggak benar. menuntut tapi berusaha semaksimal. Sistemnya Mmm. begitu. Oke, dari target itu sendiri mulai kayak harus, bulan ini nih harus target segini dengan nanti ada pengeluaran segini segini, akhirnya bisa tahu ya Bang, uang masuk dan keluar nanti akan seberapa juta di bulan itu ya? Betul, karena kan kita kayak punya aku kan ada sesuatu pengeluaran yang udah wajib per bulannya. Kita kan punya pengeluaran wajib pas per bulan itu pasti punya kan. Misalkan kita ikut arisan, kita punya cicilan, kita punya Mhm. apa. Nah, itu biasanya sudah tak perhitungkan nih kira-kira di bulan ini kok banyak orang yang nikah, kok bulan ini ada bayar SPP atau bulan ini kita bayar apa. Nah, itu yang biasanya tak jadikan target gitu. Per bulan Oh, itu enggak yang setiap bulannya tak target 15 juta enggak, tetapi mhm, kita itu lihat kira-kira bulan ini tuh pengeluaran pastinya itu apa. Kan kita nggak ngerti nih pengeluaran tidak terduganya kita itu apa. mhm mhm. Nah, kita kalau saya pribadi ngitungnya dari eh, pengeluaran yang pasti di bulan ini apa gitu. Oke, misal apa nih, yang pasti pengeluaran, misal kayak kebutuhan, promosi kayak gitu-gitu? Kalau target biasanya tak gabungkan ya dari bisnis dan pribadi, kebutuhan bisnis dan pribadi. Misalkan Oh, untuk pribadi kayak pembayaran BPJS, PLN, belanja bulanan, jatah orang tua, terus cicilan, terus banyak kan. Terus ada dari bisnis itu kan biasanya enggak sebulan harus keluar di bulan yang sama, yang eee, misalkan plastik bulan ini yang habis, bulan besok paper wrap yang habis, bulan besok. Karena kan kita belinya nggak plastik yang cuma
sedikit-sedikit, tapi biasanya langsung borongan yang berapa ratus piece, berapa lusin gitu untuk yaitu meminimalisir kebutuhan itu jatuh di tempo yang sama. Jadi biar random gitu loh, per bulan itu nanti nggak semuanya habis. Jadi kita juga harus menekan pengeluarannya yang seperti itu. Tapi kalau yang pasti kan kayak bayar BPJS, listrik, itu kan sebulan pasti, jadi udah ditargetkan. Oke. Jadi Jadi udah ada uang pasti untuk kebutuhan yang udah pasti itu tadi ya? dari situlah kita memunculkan namanya target omset per bulannya. Kalau anu ya, itu kita bicara versi dari SBD gitu. Oke, benar benar benar. Jadi emang target itu harus jelas di awal ya, karena itu tadi nanti pengeluaran dan pemasukan akan mengikuti setelahnya ya. Dong. Oke, Biar kalau tapi kalau untuk tahu nih, akhirnya tadi kan ada kebutuhan pasti yang harus dikeluarkan setiap bulannya. Kemudian ada kebutuhan yang tiba-tiba atau mendadak. Nah, untuk kebutuhan yang mendadak itu sendiri harus disisihkan nggak sih, Bang? Atau misal nih ada uang sekian ratus rupiah untuk acara mendadak atau kebutuhan mendadak kayak gitu. itu namanya dana tak terduga. Biasanya per bulan itu ada punya aku pribadi nyepaknya 3 juta ya. Dari dulu nyepaknya 3 juta untuk dana tidak terduga. Dalam artian nanti kita nggak ngerti nih ke depannya kita bakal nemuin apa gitu kan. Misalkan HP rusak atau ban mobil pecah atau apa seperti hal-hal yang nggak terduga dan di luar target gitu loh. Jadi harus disisihkan. Tapi kan 3 juta itu nggak melulu akan digunakan ya, namanya juga tidak terduga untuk cepat-cepat tok gitu. Adalah biar biar ya kalau saya pribadi ya, aku pribadi keuangan itu memanagenya luar biasa. Keuangan. Jadi kayak harus benar-benar tersistematis, harus jelas di depannya, harus tahu pencatatan tuh harus jelas. Karena itu sumber menurutku bisnis itu nyawa utamanya ya di situ, mengatur uang itu. Oke, tapi sebagai pebisnis perlu nggak membatasi pengeluaran, Bang? Sangat perlu dong. Kita Mmm, harus ngerti kadar omset kita tuh berapa gitu. Kita tuh juga harus mengerti kadar kemampuan kita itu, daya beli kita itu seperti apa, kita juga harus tahu. mhm. Membatasi diri lah. Saya pribadi kalau di bulan ini pengen sesuatu, kalau sekiranya keuangan pribadi itu tidak mencukupi ya tak tunda gitu loh. Karena nggak mau yang memaksakan harus gitu. Kecuali hal-hal yang urgent menyangkut bisnis ya. Misalkan kita nggak punya sama sekali dananya habis nih, tapi kok HP-nya rusak atau laptopnya kok rusak, printernya kok rusak. Itu kan sesuatu hal yang emang sangat penting digunakan untuk keberlangsungan bisnis. Karena basicnya kita online misalkan. Itu hanya sebagai contoh. Ya, itu harus diusahakan. Kira-kira gimana caranya, bahwa itu pinjam teman atau seperti apa, ya tetap harus. Karena itu kan udah di luar kendali kita. Oke, jadi, tetap harus ya pengeluaran dan, pemasukan harus balance tentunya ya? Gitu. Nggak boleh dipaksakan nih, misal harus beli ini, harus ada sekarang, itu enggak ya, Bang, ya berarti ya? Kita lihat Kak, kemampuan kita sendiri. Oke. Tapi Bang, tadi ngomongin soal uang biaya tak terduga. Itu kan ada beberapa uang yang tadi diomongin nggak semuanya mungkin akan dipakai kan, uang tak terduga. Itu nanti kalau misal ada sisa akan dimasukkan ke uang pribadi atau balik lagi Tabungan, ke bisnis? tabungan. Jadi yang paling prosentase terbesar di tempatku pribadi itu adalah tabungan. Jadi tabungan itu harus mendapatkan presentasi paling tinggi. Bisnis itu malah baru nomor 2 dan kepribadianku baru nomor 3. Oke. Aku mau pengen tahu antara, uang bisnis, yang diambil uang bisnis untuk uang tabungan biasanya Babang diambilnya berapa persen dari pendapatan bisnis? Dari omset ya, Ya, dari heeh, omset untuk tabungan. Itu ada minimalnya juga, minimal untuk tabungan setiap bulan itu 10. 10 juta harus dimasukkan ke tabungan atau 10% nih? Dulu 10 juta ya, dulu. Eee, Tapi sekarang kayak minimal banget itu 7 juta harus ditabung. Udah tak mmm, turunkan karena ada kebutuhan ya. oke. Kebutuhan ya untuk menunjang sesuatu itu harus ada itu. Benar-benar sekarang apa-apa emang butuh uang ya, tidak dapat Betul. dipungkiri. Oke,
Jadi memang wajib banget antara uang bisnis dan pribadi memang harus benar-benar mana yang harus dibesarkan gitu ya Bang ya? Ini juga tergantung kebutuhan dan pribadi masing-masing ya, karena kalau saya pribadi kan modelnya harus tersistematis ke depannya itu harus tahu. Misalkan saya pengen beli handphone 2 juta nih. Kalau Mm-mm. punya aku sendiri, kalau HP yang pengen tak beli itu harga 2 juta, berarti aku harus punya uang di atas 3 juta. Jadi harus punya uang 4 juta, berkelipatan dari harga yang tak inginkan itu. Itu aku pribadi, saya pribadi itu nggak tenang gitu loh kalau nggak punya tabungan. Jadi harus ada tabungan. Oke, jadi memang Tuh. seorang pebisnis nggak hanya harus jalanin bisnis, tapi nanti ke depannya nanti gimana nih untuk hidup sendiri diri sendiri ya Bang ya? Iya dong, itu harus harus sangat sangat penting kalau menurutku penting karena itu nanti juga bakal kepake maksudnya. Iya, kembali lagi ke pribadi masing-masing. Tapi nek menurut saranku tabungan untuk seorang pembisnis itu penting karena eh, bisnis itu kan kita itu nggak ngerti gitu loh, nggak terjamin gitu. Beda Hmm, kalau kita kerja per bulan kita udah pasti nih dapat sekian juta gitu. Kalau mm-mm. bisnis kan nggak bisa. Ya udah Ada pasang surutnya ya? kita nggak ngerti. Jadi Oke, harus punya kayak gitu. benar-benar. Tapi kalau normalnya untuk ngambil untung setiap item barang, kayak gitu tuh berapa persen sih Bang? Normalnya orang pebisnis biasanya Sebenarnya harus. sebenarnya nggak ada patokan ya, nggak Hmm, ada patokan setiap item harus sekian gitu. mm, Karena gini nih, keuntungan setiap item itu beda. Misalkan begini, remote ini ya, remote ini tuh tipenya A gitu misalkan. mm-mm. Ini walaupun sama-sama remote dengan tipe A, itu bisa jadi keuntungannya itu beda loh. Oh, Karena apa kok bisa beda nih? Karena misalkan nih saya ambil dari beda kota, dari beda supplier, itu perhitungannya kan juga beda, berapa persen kulaannya kan juga beda. Terus mm-mm. ada yang nama perhitungan, kadang kulaan di luar kota harus mengeluarkan ongkir, seperti itu. Nah, itu membuat keuntungan yang tak terima di setiap edisi itu berbeda. Normalnya mungkin kalau persennya aku nggak bisa ngitung sih, paling 30.000 lah per Oh, item. per item ya. Itu Mm. itu udah dapat untung besar nih kalau dari keseluruhan item sepatu. Ya, kalau 30 tuh kalau untuk penjualan udah bagus ya. Udah bagus ya. Oke. Yang Tapi penting ya tergantung. heeh, untungnya nggak terlalu besar, maksudnya sedang, tetapi penjualannya tetap digencarin biar nanti untungnya Iya, makin tambah gitu ya, Bang ya. mengeluarkan ya, kapasitasnya harus di apa ya? Kok kapasitas sih? Apa ya? Kuantiti jumlah yang keluar itu ada targetnya. Misalkan per bulan harus penjualan harus di atas 150 piece mungkin atau 200 piece mungkin seperti itu. Oke. Bang, tapi kan apa namanya? Tadi disebutin bahwa kita juga harus tahu nih barang yang mana yang bulan ini akan naik, kemudian mungkin ada juga yang bakalan turun nih. Nah, kalau misal ada barang yang nggak laku dan di gudang itu masih ada. Nah, caranya untuk mengakali biar barang ini tetap laku dan kita masih dapat untung nih gimana nih? Itu namanya dead stock ya, stok mati gitu loh. Kadang kita ketika kita kulaan itu juga harus menggunakan feeling ini kira-kira laku nggak nih di pasar. Tapi terkadang yang namanya manusia feelingnya juga kadang salah gitu kan. Nah, Mm-mm. untuk mengatasi hal-hal yang seperti itu ada berbagai macam cara yang tak lakukan. Misalkan saya ngelobi bakul seller lain di beda kota nih. Karena gini, nggak semua edisi ini tuh nggak laku loh. Kadang mungkin di kota Solo ini nggak laku, tapi kemungkinan di kota-kota lain itu laku gitu. Bisa Ah, jadi. Kedua, bisa tak jual sesuai dengan harga MD-nya nih, harga modal. Nah, ada juga yang biasanya tak jual dengan harga rugi nih, tapi ruginya maksimal per item harus 20.000 maksimal. Itu salah satu konsekuensi dari sebuah bisnis, gitu kan. Ada hmm. juga yang kira-kira kita lihat dulu di barangnya. Kok sampai nggak laku itu kenapa sih? Apakah ini kurang tak promosikan? Apakah eh, apa view di
tempat penjualannya tuh jelek, misalkan foto yang tidak bagus. Kita kan basicnya online ya, yang dilihat instalasinya pasti foto katalog. Nah, Benar. apakah barang ini yang nggak laku ini di foto katalog itu kurang bagus sehingga orang yang nyawang itu kok nggak suka begitu? Kita bisa foto ulang, bisa tiba-tiba nanti jadi naik, apa penjualannya bisa naik. Itu juga ada. Nah, Hmm. yang susahnya itu seperti ini. Misalkan kita pulaan edisi-edisi khusus. Nah, Oh, momen. Jadi ini agak susah karena misalkan gini, ada brand Vin, bisa boleh nanti kalau melanggar dari Tribun bisa disensor. Ventela gitu kan. Ventela itu kan mengeluarkan produk edisi misalkan 75 tahun. Sekarang udah 77 tahun Indonesia. 75 tahun kemarin dia mengeluarkan edisi khusus. Nah, produknya masih sekarang masih sampai ada, masih ada. oh, Itu padahal tulisannya ada 75 tahun Indonesia. Nah, hal-hal seperti ini udah nggak bisa diakali kecuali dijual rugi gitu. oh. Karena emang nggak bisa mau digimanain. Beda kalau edisi-edisi yang dikeluarkan itu tanpa menggunakan momen dengan kadaluarsa ya, misalkan kolaborasi dengan produk apa, kolaborasi dengan artis siapa, itu kan nggak ada masa kadaluarsa sepatu itu, maksudnya momennya gitu loh. Jadi tergantung situasinya, cara-cara yang dilakukan ya seperti itu tadi. Oke, Bang, tapi nih kalau seorang pebisnis pemula nih, kan butuh modal tentunya. Nggak cuma bisnis, pemula deh, pasti seorang pebisnis yang udah menjalankan usahanya beberapa tahun itu juga butuh modal. Mungkin ada modalnya yang mengambil dari bank juga nih. Nah, solusi kalau Babang pengalaman Babang sendiri ngambil modal dari, bank biar tetap jalan bisnisnya nggak salah nih, maksudnya nanti tiap tahun ngambil modal maksudnya gini, ngambil uang dari bank itu harusnya berapa bulan sih biar bisnisnya ini juga tetap jalan dan uang buat bayar di bank itu juga tetap oke nih. Solusi-solusi kayak gitu gimana nih Bang kalau ngambil modal dari bank? Kalau untuk pemula menurutku harus berpikir ulang ya. Maksudnya kalau sampai mau pinjam uang di bank itu harus kayak, kalau untuk pemula dulu ya, kalau menurutku pribadi harus berpikir benar-benar matang gitu loh dari segala sisi aspeknya. Kira-kira kemungkinan terburuknya itu apa sih? Kalau saya kan ngelihatnya pasti begitu. Kalau aku mau ngambil barang atau mau ngambil keputusan, kira-kira keputusan terburuk yang akan terjadi apa? Oh kayak gini. Kira-kira kalau sampai keputusan saya itu menghasilkan sesuatu hal yang paling buruk ini, apakah mampu dan siap? Aku siap. Oke jalan. Gak apa-apa. Kalau saya begitu harus tahu nih kira-kira resiko paling buruk dari keputusan pinjam uang itu apa. Nah, kalau bicara tentang pembisnis yang sudah jalan beberapa tahun, tentunya kita ngerti dengan keadaan diri kita sendiri, kapasitas diri kita sendiri, kira-kira kapasitas kita itu seperti apa kan kita ngerti gitu. Mhm. Misalkan saya juga punya perhitungan juga nih di salah satu bank gitu kan. Tetapi kan saya juga ngerti nih kadar kemampuan saya itu levelnya di mana gitu. Mmm. Jadi enggak yang ngambil terlalu muluk-muluk dan menyusahkan diri sendiri gitu loh. Terus mengambil uang di itu kan juga nggak sesuatu hal yang salah gitu loh. Asal perhitungannya itu harus matang gitu loh. Kira-kira kalau saya ngambil sekian juta Mhm. dengan cicilan sebulannya sekian juta, terus penghasilan terburuk saya itu per bulan biasanya berapa juta? Mmm, Kita bener. lihat dari situ, misalkan kita itu jangan, kalau saya pribadi perhitungannya jangan ngambil penghasilan terbesarnya, tapi penghasilan terburuknya itu kira-kira bisa nggak sih mengcover ini gitu. Kalau sekiranya itu sudah bisa dengan hal terburuknya mengcover ini, ya monggo ambil gitu kan. Tapi kadang kan orang juga terlalu memaksakan diri gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa sebenarnya, tetapi Mhm. jangan menyusahkan sendiri gitu loh. Apalagi kalau untuk bisnis ya. Karena kalau bisnis kan keputusan yang kita ambil itu dampaknya kan luas gitu. Kedepannya itu banyak, apalagi perhitungan dengan bank gitu. Wow, emang butuh perhitungan banget berarti ya Bang kalau misal mau ngambil, modal pinjamnya dari bank gitu ya? Kalau aku pribadi harus harus perhitungannya harus benar-benar matang dan banyak.
Walaupun menurut orang cuma sekian juta gampang, tapi kan menurut kemampuan kita kan beda gitu kan. Kita harus konsultasi nih ke teman-teman yang sekiranya udah pernah ambil nih. Kita juga harus lihat nih kredibilitas banknya itu seperti apa gitu. Bunga itu kan juga ada kan, maksudnya persenan dari bunga itu apa? Kira-kira gede nggak, mematikan kita nggak? Seperti itu juga harus diperhitungkan lah. Oke, benar. Bang, ini kalau mungkin Tribuners ada juga nih yang pernah ngalami nih sebagai seorang pengusaha. Ini mereka udah merasa udah mengatur keuangan dengan misalnya uang pribadi dan lain sebagainya. Tapi untungnya dikit atau malah kemungkinan nggak untung sama sekali. Nah, kira-kira itu kesalahannya di mananya, Bang, kira-kira? Iya, kita itu harus apa? Nah, seperti ini harus melihat diri sendiri gitu loh. Maksudnya yang bisa merasakan kita sendiri gitu kan. Kira-kira sesuatu hal yang membuat seperti itu tuh apa gitu. Saya juga pernah ngalami waktu seperti itu. Kok rasanya penjualannya itu laris banget tapi kok nggak ada uang yang tak terima gitu kan. Maksudnya sesuatu hal yang salah ini apa? Kalau dulu kesalahan saya itu tadi nggak yang membedakan antara keuangan tidak membagi. Kalau aku kan tak bagi. Oh, untuk jatah bensin saya tak bagi loh, sebulan itu tak jatah untuk bensin berapa, untuk apa namanya kebutuhan dapur rumah itu berapa, untuk kebutuhan lain-lain tidak, misalkan BPJS, listrik, TV dan WiFi, terus apapun itu juga sudah tak bedakan. Jadi semua hal yang sudah jelas akan keluar itu tak prioritaskan dulu, dan sesuatu hal yang maksudnya yang enggak sesuai apa ya, yang enggak pasti itu bagian carry gitu loh, biar pembagian keuangannya itu jelas. Jadi sesuatu hal yang per bulannya itu sudah pasti akan keluar, clear dulu. Urusan kita ya udah nanti berjalannya dulu. Oke, mantap sekali. Bang, ini kalau misal ada Tribuners atau siapapun yang pengen mungkin sharing soal bisnis sama Babang, atau mungkin nih pengen beli sepatunya Babang, bisa dicek di mana aja nih, Bang? Oke, kalau untuk penjualan SBD itu ada beberapa produk sneakers, terus kolor, terus sling bag, ada kaos kaki. Itu kalau di Instagram bisa cek babang.daham ya, babang.daham. Jangan Bambang ya, BABANG.daham. Kalau untuk Shopee-nya sepatu Bambang Daham. Kalau untuk Tokopedia juga sepatu _babang_daham. Atau di WhatsApp 081 625 888 233 atau ke TikTok Shop-nya di babang.daham juga. Atau langsung ke home store-nya juga boleh secara offline kalau mau lihat teman-teman, di area Asrama Haji Donohudan Ngemplak Boyolali, ada di maps-nya home store sepatu Babang. Oke, mantap, udah lengkap semua nih. Jadi Tribuners yang malam hari ini nonton bisa langsung cek-cek semua sosmednya, dan juga bisa langsung offline juga bisa ketemu ownernya nih di rumah tentunya ya, Bang ya. Masih home store ya. Benar-benar, oke, home store. Oke, terima kasih Bang atas apa namanya pengalaman dan cerita gimana harusnya mengelola keuangan bagi seorang pebisnis itu gimana, dan nantinya sukses terus buat usaha Babang ke depannya juga, dan sehat terus ya Bang ya. Thank you, amin amin. Oke, terima kasih udah mau ngobrol sama Tini di malam hari ini di On Cam Every Night. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol dengan tema-tema yang lain tentunya ya Bang ya, soal bisnis tentunya. Oke, dan sampai jumpa Bang. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.